Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakase, dan Dewan Guru tadi sudah saya informasikan pengen sekali hadir pada kesempatan ini, cuman karena ada yang ke keluarga, ada yang ke Mataram, ada yang ke Praia, tadi Bapak Wakase dan Kaptennya dalam rangka perbaikan perpus ini, pengadaan sarana prasarana. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan salam dari beliau. Demikian sambutan ini, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak atas sambutannya. Jadi untuk teman-teman, sebelum kita mengundang penulis dari buku musik tradisional Gendang Bele, sekali lagi saya ingatkan ke teman-teman di sini tuh kita bebas aktif ya, santai aja, nggak usah tegang. Dan konon katanya penulis buku ini, dia berhasil menulis buku ini tidak dalam keadaan tegang. Anehnya itu dia nulis buku ini sambil, ini mohon maaf ya, agak tidak sopan, sambil di kamar mandi, buka otaknya begitu, luar biasa. Jadi nanti kita akan undang penulisnya langsung, kita akan minta dia bercerita, kita akan minta dia berbagi pengalaman seperti apa, proses apa yang dilalui sampai dia berhasil menulis sebuah buku yang luar biasa ini. Dan untuk teman-teman ketahui, buku musik tradisional Gendang Bele ini sudah lolos di LIPI, akan diproduksi massal bulan Agustus. Dan yang menjadi luar biasa, buku ini belum diproduksi massal. Teman-teman di SMA Negeri 2 Praia sudah melihat buku ini secara langsung dan akan dibahas oleh penulisnya secara langsung. Untuk itu, untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja kita undang penulis dari buku musik tradisional Gendang Bele, lalu Muhammad Gitan Prahana. Jadi teman-teman, ini dia penulisnya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi kepada Muhammad. Ini lebih untuk apa ya? Untuk lebih menyambung proses interaksi. Kayaknya kita maskernya dibuka aja gitu. Ini kan kelihatan ganteng apa enggak sih? Ganteng sekali. Ganteng sekali ya. Sekali aja. Jadi untuk lebih efisiennya lagi, kita minta Gitan untuk langsung memperkenalkan dirinya sendiri. Soalnya ini perdana, kalian itu spesial. Jadi biasanya di mana-mana ngelamar yang memperkenalkan penulis itu MC. Tapi kali ini karena kalian begitu spesial, kita berikan Gitan bagaimana dia mengeksplorasi dirinya di sini. Untuk kita kasih dia untuk memperkenalkan diri sendiri. Ya, silakan Gitan. Ya, terima kasih Kak Olan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suatu kebanggaan rasanya bisa duduk di depan untuk kegiatan kita di acara ngelamar. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya lalu Muhammad Gitan Prahana. Saya biasa dipanggil Gitan dari Geruno. Ada yang dari Geruno? Nggak ada. Oh, itu satu. Iya, saya lulusan terakhir di Universitas Negeri Surabaya. Mungkin itu aja. Apa lagi? SMA. Saya SD di Lombok Timur, SMP di Lombok Timur, SMA di Praia. Lulusannya di SMA Negeri 3 Praia. Nah, saya juga alumni di sini karena juga pernah sekolah di sini juga. Jadi apa ya? Gimana Pak? Apa saya masih termasuk alumni atau gimana? Ya, alumninya 10%. Saya juga sekolah di SMA 2 Praia, waktu di sebelah Barat. Di sebelah barat, sekarang sudah pindah ke sebelah timur. Ya, itulah. Udah apa lagi? Jadi teman-teman di sini nanti di sepanjang diskusi kita ini, nanti di akhir, atau jika kalian ingin atau memiliki sebuah pertanyaan, kalian bebas mengutarakannya, entah itu terkait dengan buku, penulis, atau apapun, yang penting tidak keluar dari substansi kita sore hari ini. Jadi mungkin
saya mewakili teman-teman. Mungkin teman-teman banyak memiliki pertanyaan yang hampir sama dengan pertanyaan saya. Mungkin kira-kira pertanyaan pertamanya gini kan, kok bisa kita nulis buku dan kenapa kita harus baca buku ini? Ya, silakan dijawab. Ya, cukup benar juga. Ya, pertama mungkin apa namanya? Saya waktu itu sekolah di luar, ada suatu bentuk apa ya? Bentuk kerinduan. Biasanya mungkin adik-adik mungkin ada yang sekolah keluar atau ada teman-teman yang keluar di mana rasanya rindu untuk pulang ke rumah. Nah, saya sebelum mengenal jurusan saya jurusan saya kebetulan jurusannya seni drama tari musik, konsentrasi musik. Nah, inilah apa namanya korelasinya antara musik dengan ini. Ya, jadi waktu itu saya apa namanya di Surabaya sangat-sangat rindu dengan kampung halaman, bagaimana apa namanya kesenian-kesenian, karena memang di pembelajaran saya di kuliah kemarin, di kuliah saya lebih mengarah ke musik klasik. Nah, jadi mungkin ini cukup mainstream saya masuk ke arah musik tradisional, karena memang di pelajaran kita di akademik itu nggak belajar tentang musik tradisional, kita belajarnya lebih ke musik klasik, lebih ke musik barat. Nah, mungkin itu sih karena kerinduan kita, mungkin ada mungkin yang next kapan sekolah keluar atau apa, pasti kan rindu pulang rumah, ke kampung, akhirnya ada suatu apa namanya kerinduan untuk bercerita tentang daerah, khususnya lokalitas itu. Jadi menurut saya kita keren ya teman-teman ya. Jadi ketika orang lain, ketika ada yang merasa rindu di luar daerah, rindu dengan tempat tinggalnya yang ia lama tinggalin, biasanya orang rindu sekarang tuh nulis di medsos. Ini kita nulis buku nih, canggih Anda ini. Tepuk tangan untuk kita. Ya, untuk selanjutnya, ini juga saya sebenarnya menyimpan banyak pertanyaan di sini. Semoga terjawab semuanya. Nanti juga teman-teman bisa bertanya kepada kita secara langsung. Kan faktanya, tanya saya manggil Tan juga kamu udah akrab. Kalian juga kalau mau manggil Tan nggak apa, asal jangan ditambahin C-nya, nggak boleh sih. Jadi gini Tan, di NTB ini kan kita tahu minat baca kita tuh rendah sekali. Untuk teman-teman ketahui ya, minat baca di Provinsi Nusa Tenggara Barat itu dia ada di posisi nomor 3 dari 34 provinsi, tapi dari bawah. Menyedihkan sekali, provinsi secanggih ini, manusia sehebat-hebat seperti kalian ini, tapi kita sampai saat ini masih di posisi 34 minat baca. Dan indeks 31, sorry. Dan indeks pembangunan manusia itu sangat 29 dari 34 provinsi. Jadi kalau bukan generasi kita, bukan generasi teman-teman yang terus meningkatkan dayanya sendiri, NTB ini bakalan gini-gini aja. Nah, pertanyaan saya mungkin selanjutnya dibitan agar teman-teman ini kan teman buku ini. Ayo. Ya mungkin kita mulai menilik ya sedikit-sedikit, bahasanya tilik. Sebenarnya kalau membaca itu lebih ke ada orang yang membaca dan memahami, karena kan di sini juga teman-teman adik-adik belum membaca sehingga lebih ke mentilik. Jadi mungkin apa ya, saya memulai dari ini. Soalnya di sini ada yang suka musik sih, ada nggak suka musik kan? Ada. Semuanya suka tapi malu. Kenapa? Semuanya suka tapi malu. Semua suka tapi malu. Oke. Tapi saya yakin semua suka musik, pasti di handphonenya semua, di gadgetnya semua pasti punya apa namanya, punya lagu yang akan diputar. Nah, tapi yang ingin saya katakan apa namanya, kenapa saya harus mengangkat musik tradisional Kendang Belek? Kenapa saya harus apa namanya sharing ke adik-adik teman-teman? Ada sebuah apa namanya keresahan saya pribadi, karena ini hasil penelitian saya selama 3 tahun tentang musik tradisional Kendang Belek. Apa namanya, untuk kesenian kita khususnya apa namanya, apalagi sudah terkena daerah pariwisata juga, ada sebuah
apa namanya hipotesa yang ya mungkin saya juga apa ya kurang, semoga tidak akan terjadi. Kesenian bukan hanya musik tradisional gendang belit. Ada ketakutan kita ke depan teman-teman seni. Kesenian kita sudah bukan menjadi sebuah ritual, namun akan menjadi sebuah pertunjukan itu, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalam sasak khususnya itu mulai luntur. Jadi di dalam kesenian itu ada apa ya? Ada fungsinya masing-masing, ada fungsi ritual, ada fungsi apa namanya? Yang pertunjukan, ataupun ada fungsi hiburan. Jadi musik tradisional gendang belit kalau kita kaji sebelumnya memang sangat-sangat digunakan sebagai fungsi ritual. Nah, apa namanya? Kemudian sekarang sudah beralih menjadi apa? Fungsi gendang belit sudah menjadi apa? Hiburan. Ya, sebenarnya apa ya? Sebenarnya kalau di dalam tulisan saya tetap gendang belit saya gunakan sebagai fungsi ritual hari ini. Ritual apa ya? Ritual pernikahan, ya benar. Ya, ya benar, karena memang hari ini gendang belit digunakan sebagai musik pengiring di dalam upacara adat Nyonggolan, itu kan. Nah, mungkin saya ingin bercerita gimana sih sejarah gendang belit, gimana sih apa namanya alur dari nenek moyang kita dahulu, bagaimana sih fungsi gendang belit di zaman-zaman dahulu. Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang saya lakukan, apa namanya fungsi gendang belit pada waktu itu awalnya digunakan sebagai apa namanya ritual penyambutan. Itu yang pertama. Yang pertama sebagai musik yang digunakan untuk mengantarkan mengantarkan prajurit yang akan berperang, atau yang kita kenal musik ini sejajar. Nah itu fungsinya hanya sebatas itu. Fungsinya hanya sebatas itu, hanya sebagai musik pengantar saja gendang belit ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fungsi musik kemudian beralih selanjutnya gendang belit akhirnya digunakan sebagai musik penyambutan tamu kerajaan pada waktu itu. Penyambutan itu makanya di dalam beberapa apa namanya orang-orang dahulu, orang budaya mengatakan musik ini adalah musik agung. Kenapa musik ini musik agung? Nah ini korelasinya dengan belit. Nah musik agung ini, dahulu musik ini digunakan sebagai apa namanya musik untuk menyambut para tamu undangan kerajaan. Nah para tamu-tamu agung, sehingga ini fungsi kedua dari gendang belit. Nah, kemudian lanjut ke fungsi ketiganya yang sekarang yang kita temukan di era modernisasi hari ini mungkin. Nah, akhirnya sekarang menjadi musik apa namanya? Musik pengiring upacara adat Nyonggolan. Nah, itu. Nah, semoga akan bertahan di sini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada sebuah kecenderungan kesenian akan berubah menjadi sebuah apa namanya sebuah kesenian yang hanya dipertunjukkan. Nah tapi sebenarnya harapan saya seperti itu sih, semoga fungsi musik ini bisa sampai ke apa namanya ke fungsi sebagai pengiring upacara adat Nyonggolan. Nah kemudian apa lagi yang ada di dalam gendang belit sebenarnya, kemudian ini apa saja yang ada di alat musik mungkin apa ya korelasinya dengan agama Islam sangatlah dekat di dalam gendang belit ini, karena memang kita mayoritas Muslim, hampir 97% kalau tidak salah. Lombok
Lombok khususnya suku Sasak itu dinaungi oleh dinaungi oleh agama Islam. Nah, dan pada waktu itu fungsi Genang Belik juga sebagai musik untuk mensyiarkan agama Islam ternyata. Salah satu simbol-simbol yang dibangun di dalam Genang Belik itu diantaranya adalah 17 alat. Nah, setelah saya kaji, sebenarnya ini logika nggak gitu? Karena kenapa harus 17? Nah, mengikuti jumlah sholat. Dan ternyata setelah saya kaji ada 7 jenis alat di dalam Genang Belik. Ada 2 gendang, lanang wadang atau enggak mameninya kan gitu sebutannya 2. Kemudian ada reog. Reog itu ada 5 nada. Mungkin 5 nada itu benar di dalam, kalau mungkin teman-teman sering dengar do re mi fa sol la si do. Nah, kalau di dalam musik kita itu ada re sama si nya hilang. Kita punya 5 nada dan itu ada di reog. Tadi berapa? 7 ya. Kemudian ada gong mame, lanang wadon 9 ya. Udah 9. Kemudian apa lagi? Ada suling sebagai pembawa melodi 10, kurang 7 ya. Kemudian ada petuk sebagai pembawa tempo 11. Kemudian apa lagi alatnya? Ada yang tahu? Rincik. Rincik. Apa lagi? Gong sudah. Apa lagi? Cemprang. Ya. Ya, ada cemprang ya sebutannya ya. Yang cemprang sebagai yang sebagai, ada cemprang, terus ada perempat ya di tengah. Nah itu. Kemudian dari perempat itu kan cemprang ada 4. Perempatnya 1. Kalau kita ambil logika di dalam musik, kalau perempat itu fungsinya untuk menyatukan. Kalau memang 1 alat perempat itu kan, alat cemprang itu kan ngapain mau menyatukan satu alat yang bahasa gimana ya, sana logikanya ya, loginya, karena perempat itu kan ukurannya lebih besar, cemprang itu kan lebih kecil. Nah, cemprang itu kan nggak mungkin 1. Kalau perempat kan untuk menyatukan yang 2 ini. Kalau memang 1 dia pakai cemprang kan nggak mungkin tuh, nggak mungkin ngapain dia mau nyatukan yang 2 ini gitu. Nah, sehingga dari jumlah itu ada 17. Secara korelasi musik, secara harmonisasi, kalau dalam bahasa musiknya itu jumlah yang memang secara komposisi sudah tepat, sehingga saya bisa menghitungnya itu jumlahnya ada 17. Jika cempreng hilang 1, kayaknya suaranya akan menghilang dari situ gitu. Nah, itulah. Nah, sehingga jumlah alat musik di dalam Genang Belik itu 17 alat, dan itu representasi dari jumlah rakaat sholat waktu itu. Nah, itu kan digunakan oleh para para syiar agama waktu itu dari Jawa kan, yang membawa agama Islam ke Lombok. Nah, itu adalah simbol-simbol yang dibangun oleh mereka waktu itu, sehingga Genang Belik ini sangat korelasinya sangat dekat dalam Islam. Kemudian kita beralih ke pakaian. Dari pakaian laki-laki. Mungkin semua sudah hafal ya untuk pakaian, seperti perlambangan lam alif untuk sapu. Kemudian ada bebat, terus ada leang dan semuanya. Itu jika kita kaji memang berdasarkan simbol-simbol yang dibangun, ungkapan orang-orang dulu memang sangat dekat korelasinya dengan agama Islam. Kemudian tata busana tadi untuk pakaian, kemudian ada tata panggung. Di sini juga sama sebenarnya tata panggung, tapi nggak mungkin saya bisa jelaskan karena di sini ada bergambar masalahnya. Di sini saya juga membahas tentang tata panggung. Kemudian satu lagi,
saya juga membahas tentang notasi, saya juga membahas tentang nada. Nah ini yang apa namanya yang coba saya bangun. Memang agak sulit, kenapa? Karena lagi-lagi kalau kita bicara ke teman-teman seniman, mohon maaf, banyak yang kurang bukan kurang sih, belum memahami tentang notasi. Jadinya ketika saya turun ke lapangan, ini nadanya apa, ini apa namanya mainnya di apa misalnya gitu, di musik banyak nggak tahu, sehingga saya mencoba untuk membeli suling sendiri waktu itu, terus mendengarkan nada, dan coba saya pakai aplikasi dan alat-alatnya untuk membaca nada-nada yang dihasilkan oleh kesenian kita. Nah hasilnya bukan hanya gendang belik, khususnya suling ini suling yang bisa dimainkan oleh gendang belik ya. Bila ada teman-teman gendang belik di sini? Oh, enggak ada ya. Nah ini sulingnya. Kalau di dalam seperti yang saya bilang tadi, kalau di dalam musik biasa, kalau bahasanya kalau ini musik pentatonis. Ini kita masuk musik pentatonis. Kalau diatonis itu yang do re mi fa sol la si do. Kalau yang pentatonis, kalau yang diatonis tadi do re mi fa sol la si do, kalau pentatonis baru do mi fa sol la do. Dia hilang si sama re-nya. Nah ini untuk nada pentatonis. Kalau di dalam sasak penyebutannya adalah pentatonis fulminatus. Itu penyebutan kita penyebutan untuk jenis nada yang dihasilkan oleh alat ini. Karena di dalam gendang belik ada yang namanya pembawa melodi. Pembawa melodi itu suling. Mungkin tahu nggak apa pembawa melodi? Ada yang paham pembawa melodi itu apa? Nah, pembawa melodi itu adalah alat yang memang memiliki suara dan memiliki nada. Kalau cemprang kan nggak punya nada, dia tuh hanya satu nada. Kalau pembawa melodi biasanya terdiri dari banyak nada, seperti suling, kemudian reong, itu kan banyak nada. Nah kalau gendang dan semua itu termasuk dalam kelompok jenis alat musik ritmis. Nah kalau ini kita melodis. Nah kadang ada sebuah kecenderungan kita menganggap sama adik-adik generasi kita, mungkin generasi saya pun begitu. Terkadang kesenian kita dianggap kolot hari ini. Terkadang musik kita sudah mulai dilupakan atau gimana ya rasanya? Sudah ya sedikit tidak dilirik. Nah ini mungkin itu langsung saya angkat. Jadi mungkin kalau adik-adik ingin mempelajari atau teman-teman yang mempelajari, di dalam buku ini sudah saya paparkan termasuk nada-nada di dalam suling ini sudah saya tulis di sini. Kemudian di reong itu sendiri juga bagaimana nadanya. Kemudian ada satu lagu yang saya tulis dengan notasi balok dan notasi angka di buku ini. Jadi mungkin kalau ada yang ingin belajar tentang khususnya musik musik tradisional, di sini saya sudah saya jabarkan bagaimana nada yang dihasilkan, bagaimana penjarian di dalam suling itu seperti apa. Kemudian kalau ingin memainkan lagu sasak itu juga sudah saya tuliskan nadanya di sini. Nah mungkin itu aja sih pembukaan. Kalau ada masukan tambahan, saya perlu banget nih dikritik. Ada yang perlu mungkin selain itu sering-sering aja ya. Ini itu aja, terima kasih.
Jadi ini teman-teman kita sudah sama-sama dengerin ulasan sedikit dari musik tradisional yang diceritain sama kita tadi. Nah sekarang waktunya kita sharing nih. Dari semua yang hadir di tempat ini, kalian silakan bertanya bebas, baik tentang proses kreatif, baik tentang buku ini sendiri, atau tentang realita gendang belik di Sasak ini pun silahkan diutarakan. Dan untuk teman-teman nanti di akhir sharing session ini bakalan ada door prize, di mana kita akan ngasih door prize satu buah buku musik tradisional gendang belik sama satu sket wajah dari karya pensil. Nah, oke, kalau gitu silakan teman-teman yang mau bertanya. Oke, yang ini yang lebih dulu kayaknya lebih senior, nggak apa-apa. Ini nanti Bang ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanafi dari Desa Jelantik. Saya ingin bertanya tentang sejarahnya. Kalau kita melihat sejarah seperti yang dibilang tadi, itu gendang belik ini adalah salah satu syiar agama Islam. Karena dari jumlah alat musik itu terdiri dari rakaat sholat umat Islam yang wajib. Dan pertanyaan saya adalah apakah gendang belik ini dibawa oleh dai-dai dari Jawa ataukah dai yang memang sudah ada di Lombok gitu? Karena kemunculannya kapan? Antara tahun berapa sampai tahun berapa kemunculan gendang belik ini? Karena seperti kita tahu dai atau penyebar agama Islam ke Lombok ini adalah dai-dai dari Jawa sebelum ada dai di Lombok ini misalkan. Terus kalau mengenai gendang belik ini mungkin opini saya saja. Kalau melihat perkembangan gendang belik saat ini, kalau dibilang seni sebagai syiar saat ini kayaknya sudah beralih, sudah sangat jauh, karena gendang belik sekarang sudah berubah menjadi gendang luik. Gendang luik sekarang tidak hanya 2 gendang, bisa sampai belasan, belum lagi cemprangnya tidak hanya 4, bisa sampai 20, bahkan bisa lebih panjang gendang beliknya ketimbang pengiring orang nyongkolan, bisa saja seperti itu. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat menarik. Jadi Bang siapa tadi? Ya, Bang Hanafi, terima kasih. Ya, yang pertama tadi siapa yang bawa ya? Siapa yang bawa? Nah, makanya tadi tak jelaskan mungkin kalau kita masuk ke arah apa namanya syiar Islam yang kita ketahui berdasarkan beberapa sumber memang dibawa oleh Sunan Prapen pada abad 16. Namun kalau kita apa namanya cari tahu siapa yang bawa, karena hasil penelitian saya memang hanya sampai di kesenian ini dimainkan oleh para kerajaan, karena kan waktu itu sisa Melati kan setelah itu baru hancurnya baru masuk ke Islam kan pada waktu itu. Nah apa namanya, jadi kalau yang bawah sama yang persis, cuman saya lebih ke mengarah ke apa namanya, mengarah ke ini, mengarah ke bagaimana gendang belik ini dia difungsikan sebagai syiar untuk Islam di Pulau Lombok. Nah sehingga apa namanya, saya membangun secara segi musikal seperti yang saya jelaskan tadi ada jumlah 17 itu memang jika kita komposisinya penuh dengan itu, kalau satu hilang nggak baik. Nah itu kalau satu bertambah mungkin itu maksudnya ke aransemen musik, mungkin itu lebih masuknya ke sana. Tapi kalau bicara ke jumlah 17 tadi itu sudah sangat paham jika saya mengatakan ke musikal dan hasil yang dihasilkan oleh seni-seni itu, oleh apa, alat-alat musik itu. Kemudian apa ya tadi pertanyaan kedua? Yang kedua itu opini aja. Iya, makanya tadi saya bilang apa namanya,
fungsi kita sekarang sudah beralih ke apa ya, ke ritual seperti yang saya bilang tadi. Makanya apa namanya, seperti saya bilang tadi, memang lebih penambahan ini kita kalau di dalam musik mungkin tak ada yang salah mengenai aransemen, tak ada yang salah mengenai penambahan jumlah alat. Jika memang apa ya, karena apa ya, mungkin saya membayangkan waktu itu mungkin sekarang sudah berubah gitu. Apa lawan ini tidak salah di dalam sebuah aransemen musik, itu tidak ada salah. Entah alat bertambah mungkin untuk karena kan mungkin dulu karena sepi juga, karena sekarang sudah mulai dengan keramaian dan harus menambah apa namanya alat sehingga suaranya harus lebih besar lagi seperti itu. Mungkin itu. Nah, gimana Bang Hanafi jawaban dari penulis? Ajib ya, ajib benar. Jadi untuk selanjutnya siapa tadi? Yang tengah nanti ketiga ya. Ya silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas. Saya datang dari Trade Timur. Ya. Bukan dari Muncul, tapi dari Blitur. Iya, sebenarnya saya datang dari Blitur dan kebetulan saya tertarik untuk hadir di acara lama karena saya awalnya nggak ikut dari Jakarta. Karena pertama kenapa saya tertarik, di rumah saya nggak ada kerjaan, nggak kayak di Jawa kan ada. Jadi saya ingin ngelamar juga dari sesuatu yang bisa diambil. Nah, terus kemudian ini mohon maaf juga ini Pak Penulis, saya agak manja juga kalau kemudian minta menjelaskan tentang isi tulisan itu, karena saya juga belum baca itu, karena saya juga belum punya bukunya. Mudah-mudahan lagi saya dapat doorpress lagi. Amin. Siap bisa baca bukunya itu. Cuma suatu hal yang mungkin tadi belum diterangkan, saya yang nggak dengar gitu. Itu saya ingin meminta penulis, orang yang menulis tentang gendang belik itu semoga bahwa gendang belik semakin hari udah kalah sama TikTok kan gitu kan. Ya. Sebenarnya apa sih yang mau ditawarkan dari penulis sendiri? Berangkat dari problem yang tadi, gendang belik kalah pada TikTok. Istilahnya kayak gitu. Mungkin itu aja. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Ya, terima kasih dari Yang Bagas ya. Ya, alien Bagas. Bagas. Ya. Apa yang ditawarkan? Nah, lagi-lagi apa namanya? Soalnya dari awal saya sudah terangkan apa namanya, kesenian kita hari ini sudah mulai digerus oleh era modernisasi. Kita sudah banyak dari apa namanya, kita sudah apa ya, banyak kesenian kita sudah mulai hilang hari ini. Mungkin itu sih yang ingin saya apa ya, selama saya bisa hari ini saya bisa menulis, saya coba menulis tulisan. Mungkin itu sih, karena apa lagi-lagi, dan saya juga dari latar belakang seni musik, kenapa tidak korelasi dengan apa, saya mencari tentang musik juga di daerah saya gitu. Mungkin itu sih saya pribadi. Ada lagi? Jelas. Perkenalkan, nama saya Imam, alumni SMA 2 2018. Saat ini saya lagi kuliah semester akhir di Universitas Unigora. Jurusannya juga tidak berbeda jauh dari kesenian. Dari pemaparan di buku tadi banyak menyinggung tentang not dan nada-nada.
saya cuma mau tanya ke si penulis, apakah bisa di lomba ini kan banyak pengumpulan, apakah pandangan si penulis apakah bisa disatukan notasinya dari semua perkumpulan benang belik itu saja. Ya, sangat menarik pertanyaannya dari Yang Imam. Makanya saya mencoba untuk menulis notasi ini. Memang waktu itu saya berkunjung ke beberapa sanggar seni dalam penelitian. Memang tidak ada yang saya tanya mengenai ini nadanya apa, mungkin karena belum memahami mungkin ya. Makanya di sini bukan tidak mungkin, sangat-sangat mungkin. Karena apa ya? Namun ada dalam kita di dalam kesenian, kalau seperti yang kita ketahui bersama, di dalam pembuatan alat pun masih sangat-sangat tradisional. Bahkan membuat suling pun hitungannya kan mengikuti lubang ini, kemudian di misalnya kemarin saya lihat dari pembuatnya ya di sini lubangnya diukur, kemudian di sini mereka mengukur itu yang menjadi patokan jarak lubang-lubangnya. Nah ini yang menjadi PR kita mungkin. Kalau ada alat yang memang kita pakamkan mungkin itu bisa. Itu karena kalau misalnya mungkin kalau kita Jawa tanda nadanya mereka udah pakai jirulu patmo bahasanya. Sehingga di sini saya mencoba untuk memasakkan menggunakan sak lulu patmo di sini. Karena kan memang kita punya nada hanya 5 kan di sini. Pentatonic fulminantes namanya di dalam hasil kajian saya, yang dimana nada kedua dan nada keenamnya hilang itu. Nah bukan tidak mungkin itu bisa kita lakukan, namun tentu harus alatnya mungkin perlu ada, mungkin itu sih, ada penciptaan alat untuk mengukur frekuensi nada, mengukur makanya di dalam buku ini tidak saya tuliskan frekuensi nadanya karena lagi-lagi kan beda-beda. Cuman saya mencoba untuk mempakamkan soal patmonya doang gitu. Mungkin itu aja sih. Gimana? Masih ada tanggapan atau terus? Waktunya kira-kira cukup nggak ya? Kalau kita lanjutin sharingnya. Untuk sharing session ini kita kasih untuk satu pertanyaan terakhir. Tapi kalau sebentar dulu, ini kalau teman-teman dari SMA 2 Negeri Seraya yang ini loh, yang masih statusnya siswa sini, yang mau bertanya ya silakan, yang punya pertanyaan. Ayo. Saya siswa di Sebentar nih, mantan siswa, sebentar dulu. Saya tanya teman-teman dulu yang masih siswa di sini. Ada yang punya pertanyaan? Kalau kalian belum punya pertanyaan, kita kasih mantan siswa itu. Oke, jadi ini saya kasih tahu untuk teman-teman di sini. Jadi nanti mantan siswa itu dia yang pertanyaan terakhir. Nanti itu bukan berarti interaksi kita antara ngelamang, antara penulis dan semua yang ada di sini itu berakhir. Jadi kalian bebas bisa bertanya apapun, mau ngulik apapun tentang buku Musik Tradisional Gendang Belek. Ada beberapa media. Kalian bisa bertanya melalui Instagram, baik dari Ngelamang ID, bisa juga dari Sasapedia ya. Kemudian dari mungkin bisa berkirim email ke mana? Iya, kalau mau berkirim email bisa juga di akun penulis, bisa juga menghubungi penulisnya langsung. Oke. Untuk sebagai penutup di sharing session kita ini,
kita kasih pertanyaan terakhir buat Mas mantan siswa. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan judul yang lama, mungkin pertanyaan saya agak lama. Yang masalah nama Kedar Sadharma Wangi, masalah tentang filosofi dari Gendang Beli. Kan pasti semua yang orang tua kita dulu menjadikan budaya dan tradisi ada filosofi di balik. Yang saya tanyakan, di dalam Gendang Beli kan ada gending-gending, ada gending pikiran kuning, ada gending kembang jagung dan lain sebagainya. Terus apa filosofi yang dikandung di dalam gending-gending tersebut, dan bagaimana kita sebagai anak Lombok yang mempunyai Gendang Beli tersebut mengaplikasikan filosofi tersebut dalam kehidupan kita, karena budaya itu sangat luhur. Dan yang itu saya tanyakan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, filosofi di dalam gending ya, sangat menarik pertanyaannya. Kayaknya apa ya? Kalau kerana itu ya mungkin kalau saya mengambil ke buku saya mungkin ya, ke tulisan ini tidak membahas, kurang membahas hal semacam itu memang. Saya lebih membahas bagaimana aplikasi kesenian ini, Gendang Beli ini bisa dimainkan, bisa dibaca, karena di sini ada notasi-notasi yang dibangun. Nah gitu, mungkin lebih ke sana saya di dalam Gendang Beli. Namun tentu salah satu lagu yang saya angkat di sini untuk notasi balok dan lain sebagainya ya, di sini saya mengangkat Kidung Dalem. Namun tidak saya menjabarkan apa makna dan semuanya, memang karena saya pribadi ingin hanya ingin ingin mengarahkan kesenian ini ke arah musikal yang lebih terarah, itu lebih ke sana. Namun ada yang mungkin lupa saya jelaskan di dalam buku ini juga, yang menjadi bukan masalah sih, ada kesalahan persepsi mengenai adat pernikahan kita. Nah sehingga ini saya menjelaskan dari proses witan sampai proses nyelabar dan sampai terakhir di balas sama Senayan, mohon maaf. Nah di sini salah satu yang menjadi kesalahan persepsi kita adalah Melayu. Makanya di sini saya juga coba untuk mengangkat sedikit tentang Melayu. Bahasanya Melayu itu seperti apa, karena banyak pandangan yang mengatakan Melayu itu adalah sebuah penculikan. Namun jika kita analogikan, kalau dalam KBBI kan penculikan adalah ada korban, ada pelaku di sana. Namun kan di sini nggak ada korban dan nggak ada pelaku. Kan ada pelaku, namun siapa yang dikorbankan? Ya kan sama-sama memilih. Nah itu. Nah sehingga mungkin saya lebih ke arah sana sih untuk karena arah fungsi Gendang Beli hari ini bukan sebagai penyambutan kerajaan seperti yang saya bilang tadi dari awal, fungsi awalnya, karena kita sudah tidak menggunakan sistem monarki kan hari ini. Nah sehingga di dalam buku ini saya mengulas tentang menikah, bagaimana bagaimana kisah romansanya orang Sasak. Nah gitu. Akan tapi nilai luhur dari Gendang Beli itu filosofi itu tidak boleh hilang sebenarnya dari apa itu Gendang Beli. Iya, makanya beberapa fungsi, beberapa sejarah di dalam buku ini sudah saya tuliskan. Bagaimana sih proses dari awal Gendang Beli sampai hari ini, bagaimana Gendang Beli ini diaplikasikan oleh masyarakat suku Sasak, itu saya jelaskan di dalam buku. Mungkin itu. Namun kalau berbicara tentang simbol-simbol kan lebih ke baju dan sebagainya, nilai-nilai baju, kemudian nilai tata busana, tata panggung, terus jumlah pemain dan semuanya ada mengarah ke sana. Cuman seperti yang saya bilang tadi mengenai lagu dan semua, saya tidak terlalu panjang membahas tentang itu karena banyak sekali lagu, nanti lagu ini kita bahas ini nggak dapat gitu mungkin itu aja. Gimana Mas Imam?
sudah cukup ya. Jadi kayaknya masih bagus, sangat tertarik ya membahas ketika kita mulai membahas musik tradisional Gambele. Jadi kayaknya masih Mame bakalan lebih tertarik lagi kalau baca bukunya full ya. Jadi buku ini selain dari door prize bisa didapetin di penulis langsung, bisa membelinya lewat Ngelamang ID. Ada juga dipajang di perpustakaan daerah ya, Lombok Tengah. Iya. Oke, gitu teman-teman, sharing session kita tutup. Terima kasih atas keaktifannya. Selanjutnya untuk membayar janji kita mungkin ya, kita bakalan ngasih door prize berupa satu buku musik tradisional Gambele sama satu scan wajah dari karya